Halo adik-adik, pada video kali ini kita akan belajar tentang volume bangun ruang, yaitu bangun ruang kubus dan bangun ruang balok. Nah, coba perhatikan benda-benda berikut ini. Tentu benda-benda ini tidak asing bagi kalian. Yang pertama, kita memiliki kotak hadiah atau kotak kado. Yang kedua, kita memiliki dadu. Yang ketiga, kita memiliki mainan Rubik. Yang keempat, kita memiliki kotak kue. Kemudian ada kotak tisu. Dan kemudian ada kardus. Nah, keenam benda ini adalah benda-benda yang memiliki bentuk dasar kubus dan balok. Dari contoh-contoh benda tersebut, kita bisa membaginya ke dalam dua kelompok, yaitu yang memiliki bentuk dasar bangun ruang kubus dan yang memiliki bentuk dasar bangun ruang balok. Contoh benda yang memiliki bentuk ruang kubus adalah berikut ini, yaitu kotak kado, dadu, dan Rubik. Sedangkan benda yang memiliki bentuk bangun ruang balok adalah kardus, kotak tisu, dan kotak kue. Bangun ruang kubus memiliki kerangka seperti berikut ini. Sedangkan bangun ruang balok memiliki kerangka seperti berikut ini. Nah, jadi ketiga benda ini memiliki kerangka yang sama, yaitu berbentuk kubus seperti ini. Sedangkan ketiga benda ini memiliki kerangka yang sama, yaitu berbentuk balok seperti ini. Nah, coba kita perhatikan kerangka belah kiri dan kerangka bangun balok yang ada di sebelah kanan. Pada kerangka bangun kubus, sisi-sisinya berbentuk persegi, sehingga semua sisinya yang berjumlah 6 bentuknya sama dan memiliki ukuran yang sama, yaitu persegi. Sedangkan pada bangun ruang balok, sisi-sisinya berbentuk persegi panjang dan tidak berukuran sama. Pada bangun ruang balok, kerangka ini kita sebut dengan panjang, kerangka ini kita sebut dengan lebar, dan kerangka ini kita sebut dengan tinggi. Sedangkan pada bangun ruang rusuk, kerangka ini kita sebut dengan Sedangkan pada bangun ruang kubus, kerangka ini kita sebut dengan rusuk, kerangka ini kita sebut dengan rusuk, dan kerangka ini juga kita sebut dengan rusuk. Kita memberikan nama yang sama karena mereka memiliki panjang atau ukuran yang sama, sehingga semua kerangka pada kubus disebut dengan rusuk. Berbeda dengan pada balok, mereka disebut dengan panjang, lebar, dan tinggi karena mereka memiliki ukuran yang berbeda. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana menghitung volume kubus dan balok. Sebelum kita menghitung volume kubus dan balok, terlebih dahulu namanya kubus satuan. Nah, apa sih itu kubus satuan? Kubus satuan adalah kubus yang memiliki panjang rusuk satu satuan. Berarti rusuk ini panjangnya 1, rusuk yang ini panjangnya 1, dan rusuk yang ini panjangnya 1 satuan. Semuanya panjangnya 1 satuan. Kemudian, apa hubungannya kubus satuan dengan mencari volume kubus dan balok? Nah, menentukan volume kubus atau balok sama dengan menghitung jumlah kubus satuan yang mengisi kubus atau balok tersebut. Artinya, kubus atau balok yang akan kita cari volumenya, kita isi dengan ini, kubus satuan sampai penuh. Nah, banyaknya kubus satuan itu sama dengan volume kubus atau balok yang telah diisi tadi. Baik, kita akan mulai dengan contoh.
Nah, kita mulai dengan bangun ruang ini. Coba perhatikan, di sini dituliskan rusuk sama dengan 5 satuan, rusuk sama dengan 5 satuan, rusuk sama dengan 5 satuan. Artinya, ini adalah bangun ruang kubus. Karena di sini dituliskan semua rusuknya panjangnya sama, yaitu 5 satuan. Untuk selanjutnya, kita ingat bahwa menghitung volume kubus sama dengan menghitung banyaknya kubus satuan di dalam kubus merah ini maksudnya. Nah, kegiatannya mengisi kubus merah ini yang masih kosong dengan kubus-kubus satuan. Kita mulai dari mengisi yang bagian panjangnya, rusuk bagian panjang. Di sini rusuknya dituliskan panjangnya 5 satuan. Kemudian kita isi dengan kubus 1, 2, 3, 4, 5. Nah, banyaknya kubus satuan di sini adalah 5 kubus satuan. Karena di sini rusuknya sepanjang 5 satuan. Setelah kita mengisi bagian panjang, kita akan mengisi bagian lebar atau bagian yang ke belakang ini. Ini sudah ada 1, kita tambahi lagi. 2, 3, 4, 5. Nah, ini ke belakang jumlahnya juga 5 kubus satuan. Karena di sini panjang rusuknya adalah 5 satuan. Di bawah ini, kita bisa menghitung jumlah kubus satuannya dengan cara 5 dikalikan dengan 5. Hampir mirip kita seperti menghitung luas, tapi ini kita menghitung kubus satuan. Sebanyak 5 dikalikan 5. Kita tulis di sini. Rusuk bagian bawah dikalikan rusuk yang bagian ke belakang sama dengan 5 dikalikan dengan 5. Nah, kita telah mengisi sebanyak ini. Kemudian akan kita penuhi ke atas. Kan ini sudah ada 1. Kita tambahi dengan jumlah yang sama. 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kubusnya telah terisi penuh oleh kubus satuan. Yang bagian naik atau bagian tinggi, dia juga berjumlah 5 kubus satuan. Karena panjang rusuknya adalah 5 satuan. Berarti jumlah seluruhnya kubus satuan yang ada di dalam bangun ruang kubus ini, yaitu 5 dikalikan 5, dikalikan lagi ke atas, dikalikan 5. Berarti di sini kita tulis dikali rusuk. Rusuk yang ke atas ini maksudnya. Berarti kita tulis dikalikan dengan 5. Nah, jumlah seluruhnya kita hitung dengan perkalian ini. 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan 125 kubus satuan. Jadi, volume kubus di samping adalah 125 kubus satuan. Ini jumlah seluruh kubus satuannya ada 125. Nah, dari kegiatan ini, kita sudah bisa menentukan volume kubus atau rumus untuk mencari volume kubus. Nah, volume kubus bisa dihitung dengan rumus volume kubu. Volume sama dengan rusuk, dikalikan rusuk, dikalikan rusuk. Seperti ini. Selanjutnya, kita akan menghitung bangun ruang yang kedua. Di sini dituliskan panjang sama dengan 4 satuan, lebar sama dengan 4, tinggi sama dengan 3 satuan. Nah, karena ketiga unsur sisi ini memiliki panjang yang berbeda, memiliki ukuran yang berbeda, maka bisa dipastikan bahwa ini adalah bangun ruang balok. Kita tulis dulu di sebelah ininya. Sini. Nah, kemudian kita ingat, menghitung volume balok sama dengan menghitung banyaknya kubus satuan di dalam balok. Artinya, sekarang kita akan menentukan volume balok dengan cara memasukkan kubus satuan ini sampai terisi penuh. Langkahnya sama, kita isi dengan alur panjangnya terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini bagian panjangnya terisi 4 kubus satuan.
karena di sini diketahui panjang 4 satuan. Berarti dia hanya bisa terisi sampai 4 kubus satuan. Nah, dari panjang ini, kita akan mengisi ke arah lebarnya. Panjangnya sudah ada 1, kita tambahi lagi dengan jumlah yang sama. 2, 3, 4. Nah, di sini ke arah lebar dia juga sebanyak 4 kubus satuan. Karena di sini diketahui lebarnya adalah 4 satuan. Nah, bagian bawah sudah terisi. Kita bisa menghitung yang bagian sudah terisi. Kita bisa menghitung yang bagian bawah dengan cara sama seperti tadi, yaitu 4 dikalikan dengan 4, yaitu panjang dikalikan dengan lebarnya. Bisa kita tulis terlebih dahulu, panjang dikalikan lebar, yaitu sama dengan 4 dikalikan 4. Kemudian kita akan mengisi penuh sehingga kita isi ke arah atas. Kita masukkan dengan jumlah di bawah. Ini sudah ada 1, kita tambahi lagi 2, 3. Nah, di sini baloknya sudah terisi penuh oleh kubus satuan. Nah, yang ke atas dia sebanyak 3 kubus satuan. Karena di sini diketahui tingginya sama dengan 3 satuan. Dari sini kita bisa menghitung seluruh kubus satuan yang ada di dalam balok dengan cara mengalihkan 4 dikali 3 yang ke arah naik. Berarti di sini kita kalikan dengan tinggi, berarti sama dengan dikalikan dengan 3. Nah, seluruhnya kita bisa menghitung dari perkalian ini. 4 dikalikan 4 dikalikan 3. Sama dengan 48 kubus satuan. Jadi, volume balok di samping 48 kubus satuan. Nah, dari kegiatan ini, kita bisa menentukan volume kubus dengan cara menentukan rumus volume kubusnya. Di sini, kita dapatkan rumus volume balok sama dengan rumus volume balok adalah volume sama dengan panjang dikalikan lebar dikalikan tinggi. Nah, sekarang kita akan memulai dengan contoh soal volume kubus dan balok untuk meningkatkan pemahaman kita. Contoh soal yang pertama, hitunglah banyaknya kubus satuan yang membentuk bangun ruang balok di bawah ini. Kita perhatikan dari bentuknya dia sudah kelihatan bahwa ini adalah balok. Karena ukuran panjang, lebar, dan tingginya tidak sama. Nah, yang diketahui adalah panjang, lebar, dan tingginya. Kita bisa melihat dari kotak-kotaknya ini. Bagian panjang adalah bagian ini. Kita ingat kembali, bagian lebar adalah bagian yang ini, sedangkan bagian tinggi adalah bagian yang ini. Kita mulai menghitung satu-satu. Dari panjang kita hitung dulu, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, panjangnya berukuran 6 satuan. Kemudian kita hitung lebarnya, ada 1, 2, berarti ukuran lebar adalah 2 satuan. Dan tingginya kita ukur juga 1, 2, berarti juga berukuran 2 satuan. Nah, dari sini bisa kita tuliskan di sini. Panjangnya 6 satuan, lebarnya 2 satuan, dan tingginya 2 satuan. Setelah itu barulah kita bisa menghitung banyaknya kubus satuan yang ada di dalam balok ini. Caranya sama seperti tadi, kita sudah mengetahui bahwa banyaknya kubus satuan sama dengan volume balok. Berarti kita tinggal menghitung volumenya di sini. Kita ingat, volume balok adalah panjang dikalikan lebar dikalikan tinggi. Panjangnya 6 satuan, lebarnya 2 satuan, dan tingginya 2 satuan.
Berarti volumenya sama dengan 6 dikalikan 2 dikalikan 2, sama dengan 24. Jadi, kubus satuan adalah 24 kubus. Karena banyaknya kubus, sama dengan volume dari balok itu. Contoh soal yang kedua, Fadlan membuat akuarium untuk ikan cupangnya. Akuarium itu berbentuk kubus dengan panjang rusuknya 10 cm. Jika air tersebut diisi penuh, berapakah volume air di dalam akuarium? Nah, bisa kita mulai dengan di sini kita perhatikan kerangka akuariumnya. Nah, dia berbentuk kubus. Kita ingat bahwa semua rusuk pada bangun kubus panjangnya sama. Berarti ini panjangnya sama, yang ini juga panjangnya sama. Nah, diketahui tadi rusuknya sama dengan 10 cm. Berarti yang 10 cm adalah bagian ini, bagian rusuk yang ini, dan bagian rusuk yang ini. Nah, sekarang kubusnya untuk mencari volume airnya. Kita ingat rumusnya, volume kubus sama dengan rusuk dikalikan rusuk dikalikan rusuk. Nah, karena rusuknya 10 cm, berarti volume sama dengan 10 dikalikan 10 dikalikan 10, sama dengan 1000. Jadi, volume air di dalam akuarium adalah 1000 cm3 atau cm pangkat 3. Ingat, untuk satuan volume dia pangkat 3. Karena ini perkaliannya ada 3 kali. 1, 2, 3. Dan ini juga berlaku untuk volume balok. Dia satuannya pangkat 3.